pagi anak-anak. Pagi. Anak-anak tolong pimpin doa. Ya, Cynthia ke depan. Berdiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan absen dulu. Piki Jajila. Gusti Kade Ari Darmayase. Hadir, Pak. Nah, sekarang anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Tokoh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan duduk ya. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan tampilkan sebuah video. Jadi anak-anak simak video di YouTube tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Jadi anak-anak dapat membandingkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri berdasarkan tempat hidupnya. Terus untuk tujuan pelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, jadi anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Penyesuaian diri makhluk hidup itu ada yang anak-anak tahu? Contohnya kayak gimana? Penyesuaian diri makhluk hidup. Contoh hewannya bunglon. Nah, dia berada di tumbuhan warna yang hijau, dia berubah menjadi hijau. Bahan itu dinamakan dengan apa? Iya, mimikri ya, itu ya. Nah itu. Nah sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan adaptasi artinya adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya adik-adik. Nah, tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa ya? Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya? Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Makhluk hidup. Nah, jadi apa yang Bapak tampilkan di YouTube, jadi Bapak akan tanya dulu kepada anak-anak ya mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, di sana ada kata adaptasi. Ada yang tahu apa itu adaptasi? Ya, Cynthia. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, bagus sekali jawaban dari Cynthia. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi adaptasi itu tujuan makhluk hidup beradaptasi. Bagaimana tujuannya? Ada yang tahu? Tujuan dari makhluk hidup beradaptasi? Biar tidak mengalami kepunahan. Nah, itu tujuan dari beradaptasi. Nah, jadi adaptasi itu dibedakan jadi 3 bagian ya. Apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Dora. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Iya, bagus sekali jawaban dari Dora. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, kalau adaptasi morfologi, apa artinya? Morfologi? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Morfologi? Ya, Dora. Adaptasi morfologi? Cynthia? Penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Iya. Dan selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan cadar. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol.
Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit dan bulu angsa dapat dijadikan kop. Jadi untuk penghasil bahan pangan, untuk manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, apa contohnya untuk penghasil bahan pangan? Ada yang tahu? Daging. Angkat tangannya ya, angkat tangannya. Ya, Suci. Ayam bisa diambil telurnya dan habisnya. Iya, bagus. Yang lainnya, tepuk tangan dulu ya buat Suci ya. Yang lainnya, Dora? Iya, sapi. Contohnya apa? Apanya yang diambil? Daging dan susunya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Dora ya. Terus yang lainnya? Kalau hewan sebagai penghasil bahan kerajinan, ada yang tahu anak-anak? Apa itu contohnya? Ya, Panji. Kulit sapi bisa dibuat. Yang keras, Panji? Kulit sapi bisa dijadikan menjadi. Iya. Nah, itu mengenai manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Ya, jadi anak-anak berdiri dulu semuanya. Kayaknya ini pada ngantuk. Kita iringi dulu dengan tepuk semangat ya anak-anak, semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi, Semangat. ya semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok kepada anak-anak menjadi 7 kelompok. Bapak akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Coba lihat di LKPD kalian itu. Nah, jadi di sana di layar slide PowerPoint, Bapak sudah tampilkan gambarnya, gambar hewan serta tumbuhan. Terus nama hewan dan tumbuhannya apa, itu nama hewannya, serta habitatnya, serta manfaat bagi manusia. Nah, jadi di LKPD anak-anak sudah tercantum di sana. Tolong dibuat per kelompok ya. Itu mengenai kelompoknya. Nanti anak-anak mengerjakan per kelompok. Nanti ini Bapak akan nilai kelompoknya, mana yang aktif bekerja, mana yang tidak. Di antara kelompok ini mana yang paling bagus. Nah, nanti Bapak akan berikan reward kepada masing-masing kelompok yang paling bagus ya. Nah, untuk kelompok, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Mempresentasikan hasilnya ke depan, membacakan hasilnya. Jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan ya pada temannya ya. Ya, waktunya sudah habis. Kita akan untuk ke depan, untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1. Jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan dari hasil kelompok 1 yang dipresentasikan ya. Ya, bacakan. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil tenaga, contoh mengangkut kayu. Nama hewan sapi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh sapi bisa diambil daging dan susunya, dan penghasil kerajinan, contoh kulit sapi bisa dijadikan jaket kulit. Nama hewan ayam, habitatnya di darat. Yang lainnya tolong diam, dengarkan temannya mempresentasikan ya. Bahan pangan, contoh ayam bisa diambil daging dan telurnya. Nama hewan kambing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh kambing bisa diambil dagingnya. Nama tumbuhan jahe, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan baku obat, contoh jahe bisa meredakan batuk. Nama tumbuhan kunyit,
Habitatnya tempat yang lembab. Manfaat bagi manusia, bahan pewarna alami. Contoh, kunyit bisa menjadi pewarna kuning. Nama tumbuhan pohon jati, habitatnya di hutan. Manfaat bagi manusia, bahan bangunan. Contoh, kayunya bisa dijadikan bahan baku furnitur. Nama tumbuhan, kumis kucing. Habitatnya di darat. Manfaat bagi manusia, bahan baku obat. Contoh, kumis kucing bisa dijadikan obat ginjal. Nama tumbuhan, padi. Habitatnya di sawah. Manfaat bagi manusia, bahan pangan. Contoh, padi bisa diambil berasnya. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Di kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya ke depan perwakilan. Nah, jadi kelompok lain memberikan tanggapan ya atas pekerjaan dari kelompok 1. Yang mana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah pas? Ya, sudah. Ya. Nah, itu ya. Jadi sudah semua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Ada masing-masing kelompok dengan hasilnya yang kurang pas, kurang lengkap. Jadi Bapak akan melengkapi ya. Untuk tadi Bapak cek masing-masing per kelompok, ada di antara kelompok yang paling bagus untuk mempresentasikan hasilnya dengan jelas. Jadi yang Bapak nilai mempresentasikan hasilnya dengan jelas, terus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Jadi untuk paling bagus untuk kelompoknya adalah kelompok Dora ya. Nah, jadi anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, jadi Bapak akan mengajak anak-anak untuk bermain quiz. Jadi di sini ada soal ya mengenai pelajaran yang Bapak tadi ajarkan ya. Nah, siapa yang mau ke depan? Yang belum pernah ke depan? Ya, Panji. Baca pertanyaannya, Panji. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan yaitu Ya. Bagus sekali jawaban dari Panji. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu penyesuaian makhluk hidup yang disebut dengan adaptasi, terus manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan anak-anak soal. Tolong dikerjakan. Tolong itu dikerjakan ya. Ya, kalau sudah selesai tolong dikumpulkan ya. Sudah selesai? Sekarang anak-anak untuk pembelajaran hari ini sebelum Bapak akhiri, Bapak akan kasih anak-anak PR dulu, kerjakan di rumah untuk halaman 105 ya. Ya, 105 pada buku paket kalian ya. Nah, di sana ada nama hewan dan tumbuhan, habitat, terus manfaat bagi manusia. Nah, itu dikerjakan di rumah. Ya. Sebelum Bapak akhiri, ya semuanya berdiri. Ya. Ya. Haturang bareng Santi. Om Santi Santi Santi.